Malam pertamaku bersama Haji Maruf bukanlah malam penuh cinta, melainkan malam penuh air mata. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Tapi siapa sangka, justru di balik dinding rumah megah Juragan Tambak itu, Allah memperlihatkan kepadaku betapa rapuhnya manusia ketika menua. Dan disitulah aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang sabar, ikhlas, dan doa yang tidak pernah putus. Hari-hari pertamaku sebagai istri Juragan Tambak terasa bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah besar itu begitu mewah, tetapi dingin dan sepi. Tiap langkahku bergema di lantai marmer, membuatku merasa seperti terpenjara dalam istana emas yang tak pernah kuinginkan. Pagi pertama setelah akad, aku bangun dengan mata sembab. Jilbab masih kukenakan sejak malam. Aku mendengar suara ayam berkokok. Tapi suasana rumah berbeda dari rumah orang tuaku yang penuh kehangatan. Di sini, para pembantu mondar-mandir tanpa menyapaku. Mereka menatapku dengan pandangan aneh, seolah bertanya dalam hati, apa yang dilakukan gadis muda ini di sisi juragan tua itu? Aku merasa terhina. Setiap langkahku terasa diawasi. Aku menahan air mata. Tapi di dalam hati aku terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku malu, aku tertekan. Tapi jangan biarkan aku berputus asa dari rahmat MU." Siang itu, Haji Maruf memanggilku ke ruang tamu. Suaranya serak, tapi tegas. "Salsabila, mulai hari ini kau tinggal di sini. Aku tak banyak minta. Kau hanya perlu menemani aku makan, berbincang, dan sesekali menemaniku berkeliling tambak. Aku sudah terlalu tua untuk banyak hal. Aku tidak mencari dunia lagi. Aku hanya takut mati sendirian." Aku tercekat. Kata-kata takut mati itu menancap di hatiku. Aku melihat wajahnya yang keriput, matanya sayu. Tubuhnya gemetar saat menggenggam tongkat. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa lelaki tua yang kupandang dengan jijik itu ternyata hanyalah seorang manusia yang rapuh. Namun, meski hatiku mulai sedikit luluh, aku tetap merasa tersiksa. Aku rindu rumahku, rindu ibu dan adik-adikku. Tapi aku tak bisa pulang sesuka hati, karena sejak akad nikah, aku resmi menjadi milik suami. Malam-malam berikutnya, aku selalu menangis di atas sajadah. Aku memohon agar Allah menguatkanku, agar aku tidak membenci jalan hidupku sendiri. Aku membaca Al-Fatihah, Yasin, dan doa-doa yang diajarkan ibu sejak kecil. Anehnya, setiap selesai berdoa, hatiku sedikit lebih tenang. Hari keempat, aku diajak Haji Maruf ke tambaknya. Tambak itu luas. Sejauh mata memandang hanya ada air hijau kebiruan yang memantulkan sinar matahari. Para pekerja sibuk mengangkat jaring. Suara cipratan air terdengar di mana-mana. Di sana, Haji Maruf tiba-tiba berkata dengan suara lirih, "Salsabila, kau tahu kenapa aku memilihmu?" Aku menunduk. Tak berani menatap. "Aku tidak tahu, Pak." Ia menghela napas panjang. "Aku sudah kaya sejak muda. Semua orang menghormatiku, tapi tak ada yang sungguh-sungguh peduli. Istriku sudah lama meninggal. Anak-anakku merantau dan sibuk dengan urusan dunia. Aku takut, ketika aku mati, tak ada yang mau mendoakanku. Aku mendengar orang-orang berkata, kau gadis yang baik, taat, rajin mengajar mengaji di surau. Aku pikir, mungkin kalau aku menikahimu, aku bisa punya istri yang mendoakan aku setiap malam. Bukan harta yang kucari, tapi doa." Aku terpaku. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar.
Aku mulai melihat pernikahan ini dari sisi lain. Mungkin benar, Allah ingin aku menjadi jalan hidayah untuk lelaki tua ini. Namun tetap saja, bukan berarti aku langsung ikhlas. Setiap kali pulang ke kamar, aku kembali menangis. Aku merasa kehilangan masa mudaku. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin berkumpul dengan teman sebaya. Aku ingin hidup normal. Tapi di sisi lain, aku juga tahu jalan hidupku kini berbeda. Suatu malam, ketika aku sedang sholat tahajud, aku mendengar isak tangis pelan dari kamar sebelah. Aku memberanikan diri mengintip. Ternyata Haji Maruf juga sedang sholat. Tubuhnya gemetar, sujudnya lama, tangisnya pecah seperti anak kecil. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku yang menumpuk selama puluhan tahun. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan hina. Beri aku kesempatan memperbaiki diri. Aku tertegun. Air mataku ikut jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Haji Maruf bukan sebagai lelaki tua yang menjeratku dengan pernikahan, tapi sebagai seorang hamba Allah yang sedang berjuang mencari ampunan. Dalam sujudku setelah itu, aku berkata lirih, "Ya Allah, jika Engkau ingin aku menjadi pendamping di sisa hidupnya, maka jadikan aku kuat, jadikan aku ikhlas, agar aku bisa menjadi jalan baginya menuju ampunan MU. Dan jangan biarkan aku meninggalkan MU walau sedetik pun." Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan makna. Ternyata ujian ini bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk mendidikku menjadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih dekat pada Allah. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita inginkan, tapi kadang dari menerima apa yang Allah takdirkan. Namun, cobaan belum berhenti di situ. Bisikan orang-orang kampung, hinaan, cemoohan, semua masih terus menyakitkan. Kasihan Salsabila, masa mudanya habis jadi istri kakek-kakek. Pasti karena harta. Kata-kata itu menusukku setiap kali aku lewat. Aku hanya bisa beristighfar. Aku tahu, hanya Allah yang tahu isi hatiku. Malam itu, aku kembali menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini berbeda. Tangisku bukan hanya karena terpaksa menikah, tapi karena aku sadar, hidup adalah ujian, dan aku sedang diuji dengan cara yang berat. Malam pertamaku bersama Haji Maruf bukanlah malam penuh cinta, melainkan malam penuh air mata. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Tapi siapa sangka, justru di balik dinding rumah megah Juragan Tambak itu, Allah memperlihatkan kepadaku betapa rapuhnya manusia ketika menua. Dan disitulah aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang sabar, ikhlas, dan doa yang tidak pernah putus. Hari-hari pertamaku sebagai istri Juragan Tambak terasa bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah besar itu begitu mewah, tetapi dingin dan sepi. Tiap langkahku bergema di lantai marmer, membuatku merasa seperti terpenjara dalam istana emas yang tak pernah kuinginkan. Pagi pertama setelah akad, aku bangun dengan mata sembab. Jilbab masih kukenakan sejak malam. Aku mendengar suara ayam berkokok, tapi suasana rumah berbeda dari rumah orang tuaku yang penuh kehangatan. Di sini, para pembantu mondar-mandir tanpa menyapaku. Mereka menatapku dengan pandangan aneh, seolah bertanya dalam hati, apa yang dilakukan gadis muda ini di sisi juragan tua itu? Aku merasa terhina. Setiap langkahku terasa diawasi. Aku menahan air mata, tapi di dalam hati aku terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku malu. Aku tertekan, tapi jangan biarkan aku berputus asa dari rahmat MU."
Siang itu, Haji Maruf memanggilku ke ruang tamu. Suaranya serak, tapi tegas. "Salsabila, mulai hari ini kau tinggal di sini. Aku tak banyak minta. Kau hanya perlu menemani aku makan, berbincang, dan sesekali menemaniku berkeliling tambak. Aku sudah terlalu tua untuk banyak hal. Aku tidak mencari dunia lagi. Aku hanya takut mati sendirian." Aku tercekat. Kata-kata "takut mati" itu menancap di hatiku. Aku melihat wajahnya yang keriput, matanya sayu, tubuhnya gemetar saat menggenggam tongkat. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa lelaki tua yang kupandang dengan jijik itu ternyata hanyalah seorang manusia yang rapuh. Namun, meski hatiku mulai sedikit luluh, aku tetap merasa tersiksa. Aku rindu rumahku, rindu ibu dan adik-adikku. Tapi aku tak bisa pulang sesuka hati, karena sejak akad nikah, aku resmi menjadi milik suami. Malam-malam berikutnya, aku selalu menangis di atas sajadah. Aku memohon agar Allah menguatkanku, agar aku tidak membenci jalan hidupku sendiri. Aku membaca Al-Fatihah, Yasin, dan doa-doa yang diajarkan ibu sejak kecil. Anehnya, setiap selesai berdoa, hatiku sedikit lebih tenang. Hari keempat, aku diajak Haji Maruf ke tambaknya. Tambak itu luas. Sejauh mata memandang hanya ada air hijau kebiruan yang memantulkan sinar matahari. Para pekerja sibuk mengangkat jaring. Suara cipratan air terdengar di mana-mana. Di sana, Haji Maruf tiba-tiba berkata dengan suara lirih, "Salsabila, kau tahu kenapa aku memilihmu?" Aku menunduk, tak berani menatap. "Aku tidak tahu, Pak." Ia menghela napas panjang. "Aku sudah kaya sejak muda. Semua orang menghormatiku. Tapi tak ada yang sungguh-sungguh peduli. Istriku sudah lama meninggal. Anak-anakku merantau dan sibuk dengan urusan dunia. Aku takut, ketika aku mati, tak ada yang mau mendoakanku. Aku mendengar orang-orang berkata, 'Kau gadis yang baik, taat, rajin mengajar mengaji di surau.' Aku pikir, mungkin kalau aku menikahimu, aku bisa punya istri yang mendoakan aku setiap malam. Bukan harta yang kucari, tapi doa." Aku terpaku. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Aku mulai melihat pernikahan ini dari sisi lain. Mungkin benar, Allah ingin aku menjadi jalan hidayah untuk lelaki tua ini. Namun tetap saja, bukan berarti aku langsung ikhlas. Setiap kali pulang ke kamar, aku kembali menangis. Aku merasa kehilangan masa mudaku. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin berkumpul dengan teman sebaya. Aku ingin hidup normal. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, jalan hidupku kini berbeda. Suatu malam, ketika aku sedang sholat tahajud, aku mendengar isak tangis pelan dari kamar sebelah. Aku memberanikan diri mengintip. Ternyata Haji Maruf juga sedang sholat. Tubuhnya gemetar, sujudnya lama, tangisnya pecah seperti anak kecil. "Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku yang menumpuk selama puluhan tahun. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan hina. Beri aku kesempatan memperbaiki diri." Aku tertegun. Air mataku ikut jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Haji Maruf bukan sebagai lelaki tua yang menjeratku dengan pernikahan, tapi sebagai seorang hamba Allah yang sedang berjuang mencari ampunan. Dalam sujudku setelah itu, aku berkata lirih, "Ya Allah, jika Engkau ingin aku menjadi pendamping di sisa hidupnya, maka jadikan aku kuat, jadikan aku ikhlas, agar aku bisa menjadi jalan baginya menuju ampunan-Mu.
Dan jangan biarkan aku meninggalkan MU walau sedetik pun. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan makna. Ternyata ujian ini bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk mendidikku menjadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih dekat pada Allah. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita inginkan, tapi kadang dari menerima apa yang Allah takdirkan. Namun, cobaan belum berhenti di situ. Bisikan orang-orang kampung, hinaan, cemoohan, semua masih terus menyakitkan. Kasihan Salsabila, masa mudanya habis jadi istri kakek-kakek. Pasti karena harta. Kata-kata itu menusukku setiap kali aku lewat. Aku hanya bisa beristighfar. Aku tahu, hanya Allah yang tahu isi hatiku. Malam itu, aku kembali menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini berbeda. Tangisku bukan hanya karena terpaksa menikah, tapi karena aku sadar, hidup adalah ujian, dan aku sedang diuji dengan cara yang berat. Malam itu aku kembali menangis. Bukan karena aku benci, tapi karena Allah membukakan mataku, bahwa di balik pernikahan yang kupikir sebagai malapetaka, ternyata tersimpan rahasia besar tentang ujian, takdir, dan cinta yang sesungguhnya. Dan rahasia itu hanya terungkap ketika maut menjemput seseorang yang diam-diam mencintai Allah lebih dari dunia. Waktu berjalan, minggu demi minggu. Kehidupanku bersama Haji Maruf perlahan berubah. Dari rasa terpaksa, tumbuh menjadi iba. Dari iba, tumbuh menjadi doa. Setiap malam aku mendengar ia terisak dalam sujudnya. Setiap siang, meski tubuhnya renta, ia memaksakan diri berjalan ke tambak, memberi arahan pada pekerja, lalu kembali duduk termenung di beranda rumah. Aku sering memperhatikan wajahnya yang keriput. Dari keriput itu aku belajar. Harta, kekuasaan, bahkan kejayaan masa muda, semua akan sirna. Yang tersisa hanya amal dan doa. Namun, sebuah rahasia akhirnya terungkap. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan lemari tua di kamarnya, aku menemukan sebuah buku catatan lusuh. Tertulis di halaman depan, untuk istriku yang mungkin akan menemukan ini setelah aku tiada. Dengan hati bergetar, aku membaca lembar demi lembar. Isinya adalah pengakuan dosa Haji Maruf. Ia menulis betapa menyesalnya ia karena semasa muda begitu sibuk dengan tambak dan kekayaan, hingga lalai mendidik anak-anaknya. Ia menulis bagaimana dulu ia keras, pelit, dan bahkan pernah menolak membantu saudaranya sendiri. Lembar terakhir membuatku menitikan air mata deras. Ya Allah, aku sudah terlalu tua untuk menebus semua dosaku. Aku menikahi Salsabila bukan untuk memenjarakannya, tapi karena aku ingin ada seorang istri yang mau mendoakan aku dengan ikhlas ketika aku sudah mati. Semoga ia tidak membenciku. Semoga engkau ridha mengampuni aku karena doa-doanya. Aku menutup buku itu sambil menangis. Hatiku remuk. Ternyata alasan sesungguhnya bukan sekadar kesepian, tapi penyesalan yang mendalam. Sejak itu, hatiku berubah. Aku mulai berusaha menerima. Aku mulai menganggap pernikahan ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai amanah dari Allah. Namun takdir Allah segera berbicara. Pada malam Jumat, setelah sholat Isya berjamaah di rumah, Haji Maruf berkata lirih padaku, "Salsabila, jika suatu saat aku tiada, tolong jangan biarkan rumah ini kosong dari doa. Jangan biarkan tambak ini hanya jadi sumber harta, tapi jadikan ladang amal. Doakan aku setiap malam. Itu saja permintaanku." Aku mengangguk sambil menahan air mata. Hatiku sakit mendengar kata-kata itu, seolah firasat ajalnya sudah dekat.
Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara batu keras dari kamar sebelah. Aku segera berlari. Kulihat Haji Maruf terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ia menggenggam tanganku dengan sisa tenaga. "Allahu Akbar," katanya pelan. Lalu air mata mengalir di pipinya. "Aku takut, Salsabila. Tapi aku yakin Allah Maha Pengampun." Aku memeluknya sambil menangis. "Pak, jangan bicara begitu. Istighfar, Pak. Saya di sini. Saya akan mendoakan Bapak." Subuh tiba, dan disitulah Haji Maruf menghembuskan napas terakhir. Tepat setelah mengucapkan kalimat syahadat. Aku menjerit, menangis sejadi-jadinya. Bukan lagi tangis benci, tapi tangis kehilangan. Tangis seorang istri yang akhirnya mengerti. Pernikahan ini adalah jalan Allah untuk mempertemukanku dengan seorang lelaki tua yang butuh doa. Jenazahnya dimakamkan dengan layak. Orang-orang kampung yang dulu mengejekku kini menatapku dengan pandangan berbeda. Mereka melihatku tabah mendampingi suami tua hingga akhir hayatnya. Dan sejak hari itu, aku berjanji di hadapan Allah, setiap malam aku akan mendoakan Haji Maruf. Aku sadar, hidup bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang Allah takdirkan. Aku belajar bahwa pernikahan bisa menjadi ujian, bisa menjadi jalan pahala, bisa menjadi ladang doa untuk orang lain. Kini, setiap malam aku duduk di beranda rumah besar itu, memandang tambak yang luas, sambil berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, ampunilah suamiku, terimalah taubatnya, lapangkan kuburnya, jauhkan ia dari siksa, dan jadikan ia hamba MU yang kau cintai." Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan air mata benci, melainkan air mata ikhlas. Sahabatku, kisah ini mengajarkan kita bahwa jalan Allah tidak selalu indah di mata manusia, tapi selalu penuh hikmah. Jangan pernah meremehkan doa, karena doa seorang istri bisa menjadi penyelamat bagi suaminya. Jangan pernah menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk subscribe channel Air Mata Keluarga, agar kita terus bisa belajar dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.